Halo semuanya, selamat datang di video kami. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia, yaitu tentang Konstitusi Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Konstitusi adalah dasar hukum tertinggi yang menjadi fondasi bagi berdirinya suatu negara. Di Indonesia, konstitusi ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disingkat UUD 1945. Fungsi UUD 1945 adalah sebagai panduan utama dalam penyelenggaraan negara, mengatur hak dan kewajiban warga negara, serta mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara. Tanpa konstitusi, negara akan kesulitan mencapai stabilitas dan keadilan yang dibutuhkan untuk berkembang dan maju. Sejarah UUD 1945 dimulai pada masa perjuangan kemerdekaan. UUD 1945 pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Para pendiri bangsa, termasuk Soekarno dan Hatta, bekerja keras untuk menyusun dasar hukum yang bisa menjadi pijakan bagi negara Indonesia yang baru merdeka. Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 secara resmi mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi pertama di Indonesia. Struktur UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari dua bagian utama, pembukaan dan batang tubuh. Pembukaan UUD 1945 mengandung Pancasila sebagai dasar negara dan 4 alinea yang menggambarkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Batang tubuhnya yaitu batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Beberapa isi pokoknya mencakup bentuk negara, kekuasaan pemerintahan, hak-hak dasar warga negara, dan tata cara penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 menjadi dasar ideologi negara. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen ini dilakukan untuk menyelesaikan atau menyesuaikan dengan dinamika politik dan sosial yang berkembang, serta untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Amandemen ini mencakup perubahan mendasar dalam struktur dan fungsi lembaga negara, penguatan hak-hak asasi manusia, dan pembaruan sistem politik dan hukum. Konstitusi sangat penting karena menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Ia menjamin hak-hak dasar warga negara, mengatur pembagian kekuasaan, dan memastikan adanya mekanisme check and balance dalam pemerintahan. Konstitusi juga menjadi alat bagi warga negara untuk menuntut hak-hak mereka dan sebagai penuntun dalam pembangunan hukum nasional. Peran mahasiswa dalam menjaga konstitusi. Mahasiswa memiliki peran penting sebagai penjaga konstitusi. Mereka diharapkan kritis terhadap kebijakan pemerintah, aktif dalam memperjuangkan keadilan, dan terlibat dalam pendidikan politik di masyarakat. Sebagai agen perubahan, mahasiswa dapat mendorong penerapan nilai-nilai konstitusi dalam
kehidupan sehari-hari dan memastikan pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Itulah sekilas tentang Konstitusi Indonesia. Sebagai warga negara, penting bagi kita untuk memahami dan menghargai Undang-Undang Dasar 1945, karena inilah yang menjadi dasar bagi keberlangsungan negara kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.